Kemewaan khususnya istrinya berapa? 11. Kalau cerita kawin ini menarik. Maka kiai-kiai kalau ceritanya nanti syama'ilnya apa Nabi itu? Ya dibuatkan wahwal abu syafiqur rahimu lil yatimi wal armalah. Ya, Nabi itu bapak yang cinta dan kasih sayangnya kepada anak yatim dan Janda. ya, anak yatimnya disimpan. Armalah. Di sini. Armalahnya Aja gitu. Ya, milih mana yang cocok gitu kan. Jadi ketika dicari apa begitu, itu kan ijtihad, boleh saja. Betul. Tapi batasannya hanya 4. Tidak boleh seperti Nabi, karena Nabi ada tradisi yang tidak dimiliki oleh yang lain. Ya, itulah ayat berapa? Ayat 50 dari surah Al-Ahzab itu, ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna sampai wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in arada an-nabi an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Jadi ada khususiyatnya. Ya, itu kasusnya siapa? Ada wanita yang luar biasa. Kalau orang Jawa Timur, wanita ini apa? Cuantinya luar biasa. Cuantinya luar biasa. Namanya Ummu Syari. Ummu Syari ini tidak kawin-kawin, mau kawinnya sama Nabi. Ngepennya sama Nabi luar biasa. Tapi sudah ada ayat sebelumnya turun la yahillu lakan nisa min ba'du wala an tatabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnuhun. Jadi sudah ada batasannya, tidak boleh lagi setelah ini. Nuker pun tidak boleh. Nuker ada yang lebih cantik lagi ditukar. Bilangannya itu juga tidak boleh. Nah, wanita ini ketika Nabi dalam satu majlis, dia lewat, dia teriak, ya Muhammad, inni uhibbuka, fa wahabtu nafsi laka. Aku cinta padamu, aku hibahkan diriku untukmu. Kalau Nabi katakan, na'am, selesai. Ya itu Nabi. Ya, hibahkan Nabi boleh kan? Ya. Tapi Nabi diam saja. Ada seorang sahabat yang maju. Ya Rasulullah, kalau kamu tidak mau, ya ini namanya laki-laki, tidak boleh lihat ada yang cantik-cantik. Iya kan? Kata Nabi, hal indaka syai'un. Punya apa kamu? Dia katakan, ma'indi illa izari hadha. Nanti dia nggak punya apa-apa kecuali baju yang dipakainya. Ya, kalau bahasa kita ini minal bokein. Minal bokein mau kawin. Iya kata Nabi, sudah duduk situ. Nabi teruskan majelisnya. Tapi Nabi lihat nih, sahabat ini serius betul. Serius. Bagus, kalau ngaku itu bagus. Lagi ngincar peserta di sini. Dipanggil oleh Nabi. Kata Nabi, irji' ila baitik tajidu syai'an. Pulang ke rumah, cari sesuatu. Pulang dia. Memang tak punya apa-apa. Pulang tangan kosong juga. Ya. Ayo. Jadi Semangat ya. Indonesia. Akhirnya Nabi tanya, hal ma'aka minal Quran? Ada hafalan Quran enggak? Oh iya katanya, surat ini. Nabi terus katakan, ankahtukaha bima ma'aka minal Quran. Bawa pulang dia. Ya. Nah, ini yang tradisi yang hilang dari kita. Tradisi artinya mahar itu dengan bacaan Al-Quran.
mahar itu dengan karena mahar itu kan iltamis walau khatiman min hadid. Iya, bukti cinta. Pena juga harga 1.000. Tapi kalau yang memberikan itu adalah seseorang yang dicintainya, itu lebih mahal dari yang jutaan itu. Allahu Akbar. Gimana ya? Iya. Saya masih menemui itu. Waktu kecil masih nemui saya. Maharnya baca surat Al-Ikhlas 3 kali berturut-turut. Allah. Begitu dia mau baca, penghulunya sudah katakan, coba mendekat itu, syarat pengantinnya mendekat supaya mendengarkan bacaan sang suami sebagai maharnya. Enak kalau suaranya bagus. Suaranya sakit, dengan telinganya sakit gitu. Tapi itulah mas kawin. Itu seumur hidup tidak akan lupa. Allah. Iya kan? Siap. Nah, ini tradisi. Maka ada tradisi Nabi tidak boleh diikuti. Termasuk menikah lebih dari 4. Ya, lebih dari 4 tidak boleh. 4 kalau mau lagi lepas 1 ganti yang 1 lagi. Ya, nah, sampai ada yang mau menikah itu bukan hanya itu, dia 4, tapi bilangannya sampai dengan Asmaul Husna 99. Iya. Alhamdulillah. Saya ketemu sama orang penasaran saya. Tapi kaya. Ya, dia ingin apa? Ingin cari anak. Dia menikah ingin cari anak sebanyak-banyaknya. Jadi ketika sudah terbukti wanita yang dinikahinya tidak bisa punya anak, dilepas sama dia. Begitu dilepas, dikasih rumah, dikasih modal, dikasih mobil. Maka orang antri mau menikah dengan dia. Masya Allah. Ya, Masya Allah. ya, kalau kita sebaliknya kan, menikah ya masa mau harus terpaksa. Sunnahnya Nabi itu menikahnya dengan janda. Nabi kan menikah dengan perawan kan cuma 1. Yang lain semuanya dengan Jahe. mau enggak? Oh. Kalau mau juga itu harus janda yang kaya. Janda yang mana? Janda kaya. Iya kan? Iya. Maka di dalam peminangan al-khitbah itu dalam hukum Islam itu pinangan yang sifatnya syurut, ya, syurut mustahsanah yang dianggap baik dia kalau ada. Apa itu? Dia berkelakuan baik, agamanya kuat, ya, sampai dengan antakunal maktubatu bikron la sayyiban, masih perawan tidak janda. Masya Allah. Itu syarat baik. Ya kenapa? Karena kalau dia masih perawan kan masih bisa diwarnai dia. Mau dikasih warna apa? Tapi kalau sudah janda, malah ngebahas nikah ini. Apalagi kalau dia janda itu dicerai oleh seorang laki-laki. Semua laki-laki dianggapnya sama dengan suaminya yang menceraikan itu. Walaupun kata Basofi Sudirman dulu, tidak semua laki-laki kan gitu kan, ya, ini namanya tradisi. Nah, tapi kalau kita melihat nanti ada penafsiran ya yang dilakukan oleh namanya Daud bin Ali Az-Zahiri, mazhab Zahiri, yang dikembangkan oleh Ibnu Hazm Al-Andalusi. Ya,
Jadi Daud Jalil Tahir ini hidupnya di masanya abad ketiga 270. Tapi pemikirannya itu tidak seperti yang lain. Ada karyanya, ada apanya. Dikembangkanlah oleh Ibnu Hazm Al-Andalusi. Usul fikihnya dibuatkan, fikihnya dibuatkan. Pemikirannya apa? Kan beliau menolak ijma, menolak qiyas, ya itu Ibnu Hazm ini kan. Nah, dia lihat itu katanya. Kalau kita memahami Al-Quran kan kembali kepada bahasa dulu. Ya, masna wa sulasa wa ruba. Itu 2, 3, 4. Enggak katanya. Nabi ketika bersabda salatul laili masna. Masna itu 2 atau 2. Sulasa ruba, maka boleh kita kawin itu bukan 9, 18. Allahu Akbar. Ini pikiran. Ya, tapi karena pemikiran itu mukhalif, dia menentang tradisi yang dibenarkan hanya 4, dan itu lebih dari itu hanya untuk Nabi, bukan untuk yang lain. Ya, ini tradisi. Nah, kita selama melaksanakan haji, tugas kita sebagai pembimbing haji, mau tidak mau kita berhadapan dengan tradisi bangsa Arab. Ya, tradisi bangsa Arab. Tradisi bangsa Arab itu apa? Keras. Apa tradisinya? Ya, kalau dari segi pergaulan, omongannya bagaimana? Sama nggak? Ada. Ngomong seperti berkelahi, ya kan? Ngomong kok itu berkelahi apa enggak? Nggak ada apa-apa. Nah, kita harus ketahui itu, ya, ketahui itu. Kemudian dalam pergaulan juga nanti namanya orang Indonesia ini kan masuk dalam kelompok minal pelitiin. Pelit. Kalau belanja Nawar dulu. nawarnya sampai keringat. Iya, sampai keringat itu. Ya, akhirnya yang harganya 5 bukan turun. Nanti kita mau berarti nawar 5 kata, harganya 10, 15. Nggak mau beli sudah. Nanti datang orang-orang Afrika yang followers-nya banyak, nawar tidak pernah, langsung dibayar. Aneh kepilihnya. Yang banyak tadi itu. Ya. Nah, ini nanti kita akan pastikan kita akan bertemu. Yang kedua, nanti dalam perjalanan kita mengantar, nanti ada jemaah haji, ya, maunya kalau belanja yang kelas-kelas tinggi lagi. Bahan baju itu yang pokoknya yang top lah, ya, yang top lah. Nanti dibawa lah mau ke Madinah, Jalan Kubah itu kan toko-toko bagus-bagus. Iya, sudah dibayar sama dia. Biasanya kan diperiksa barang itu. Ternyata made in Indonesia. Bahan bagus-bagus made in Indonesia tidak ada. Ya. Mulai ngomel dia. Kalau tahu beli di Indonesia aja, padahal sudah dibayar. Dikembalikan tidak bisa kan? Ya, ini juga harus hati-hati juga. Ya, tapi kalau yang kuning-kuning itu, yang kuning-kuning biasanya itu menjadi sasaran jemaah Indonesia. Emas, ya, kalau emas nggak ada tandingannya. Model apa? Itu tradisi mereka setiap tahun itu harus mengganti modelnya kalau mau perdagangan di jalan. Maka emas itu, cincin yang kita beli tahun ini, tahun depan sudah tidak ada lagi itu. Gelang yang tahun ini, tahun depan sudah tidak ada lagi. Gelangnya sudah model yang baru lagi. Ya, maka banyak nanti
jemaah kita juga yang sudah nyimpan emas banyak-banyak itu di bawahnya ditukarnya di sana. Tukar nanti hitung ulang nambah atau dia dapat lagi duit, ya emasnya segitu itu tapi dia dapat duit lagi tambahan. Kenapa? Karena nilai emas yang sekarang ini lebih tinggi dari nilai emas yang pernah dibelinya. Ya, termasuk nanti ini tradisi dagang, termasuk batu-batu cincin nanti itu. Batu cincin itu ada yang main kotaan, kotak beli sekotak 10.000, ya, tidak dipilih-pilih. Tapi begitu yang jago itu biasanya orang-orang Banjar yang jago. Ya, orang-orang Banjar itu tidak usah beli yang kotak-kotaan itu. Tiap tahun dia pergi haji, kerjanya habis sholat keliling dia di pasar itu beli batu cincin. Yang jual tidak ngerti batu, Yaman tidak ngerti dia. Ini Pak sini saya beli sekian ya. Saya sering tanya, kalau dia pulang sampai di perumahan itu, apa yang dapat hari ini? Oh, dapatnya saya. Ini Ustaz, kalau saya ikat nanti harganya sekian. Ini harganya sekian. Ini saja itu bisa ongkos haji saya tahun depan. Apalagi yang beli yang kotak-kotak atau kiloan itu. Ya, tahu atau virus itu sekotak 10.000 nanti, 10.000 isinya. Ya, kadang-kadang dijualnya 10.000 rial, 5.000 rial. Tapi isinya sampai 1.000 biji. 1.000 itu nanti dipilih yang ahli batu. Itu 50 saja, itu sudah harganya berlipat-lipat dari harga yang dia beli. Kecuali ini perlu ilmu kan? Ya, ilmu. Ada tradisi perdagangan perlu dengan ilmu. Nah, begitu juga nanti dengan tradisi ibadah. Tradisi ibadah ini memang sudah diatur secara hukum. Ya, tapi dalam perjalanannya kita temukan disitulah perbedaan-perbedaan. Tawaf. Kalau sudah musim haji itu memang sulit untuk diatur ya. Kalau umroh masih diatur. Tawaf, kalau dia bukan suami istri dipisah. Tawaf laki sendiri, perempuan sendiri. Itu fatwanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kecuali kalau dia, kenapa? Karena banyak yang tawaf niatnya bukan niat tawaf, tapi niatnya ingin cari-cari itu perempuan itu. Ya, kalau kita kan rapi cari. Kalau mereka sana kan tidak, ditutup mukanya, apa ya, ada cadarnya. Iya, kalau ditutup itu kan tidak tahu isinya apa. Maka banyak nanti jemaah haji yang dengan tradisi itu dia tahu siapa sih orang yang pakai cadar itu. Caranya bagaimana? Cara bagaimana? Tawaf. Kalau tawaf kan dibuka ini kan. Tapi kalau mazhab Imam Ahmad kan tidak. Caranya mau tahu siapa itu, ya walaupun tidak dibenarkan oleh agama, itu di toko emas tadi. Nah, orang Arab itu senang emas. Nanti dia begitu pilih-pilih kan diangkatnya. Ya, ada yang begitu lihat itu mau pingsan dia. Alangkah cantiknya manusia itu. Ketemu yang cantik. Tapi begitu yang diangkat ketemu yang hitam itu, mau pingsan juga nih. Ini tradisi. Ya, kita akan berhadapan seperti itu. Nah, begitu juga nanti dalam ibadah sholat. Ya, ibadah sholat.
Ibadah sholat itu ibadah inti. Tapi dalam pelaksanaannya, Nabi mencontohkan dengan gerakan-gerakan yang berbeda untuk memberikan kemudahan kepada umat. Maka rukunnya sholat sama tak? Tidak sama. Ada yang 13, ada yang 17, ya. Ada yang memasukkan tumaknina masuk di situ, ada yang tidak. Kita rujuk kepada hadis-hadisnya. Ada hadis yang membicarakan satu sisi saja, ada yang 2 sisi, ada yang 3 sisi, ada yang panjang dari takbir sampai dengan tasyahud. Ya, itulah hadis Abi Humaid As-Sa'idi itu. Ya, karena berangkat dari realita yang ada. Orang sholat semaunya saja, karena dia sudah hafal bacaannya, sehingga tidak ada tumaknina, seperti burung makan itu. Ya, yang kita kenal dengan al-musik fi sholatihi. Begitu selesai, kata Nabi, a'id sholataka fa innaka lam tusalli. Ulangi, kamu belum sholat. Dia ngotot, "Sholait ya Rasulullah, aku sudah sholat." Kata Rasul, ulangi. Yang kedua begitu, ketiga begitu. Barulah dia katakan, "Alimni ya Rasulullah kaifa usalli." Hanya minta contoh dari Rasulullah. Maka Rasulullah katakan, ya, idza qumta ila shalah fakabbir, summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, summa rka' hatta tatma'inna rafi'an, summa rfa' hatta ta'tadila qa'iman, summa sujud, dan seterusnya. Di sini nanti perdebatannya masalah tumaknina. Ya, tumaknina itu masuk rukun atau tidak? Rukun. Tapi nanti mazhab Hambali tidak. Ya, maka banyak nanti orang-orang yang pakai mislah, pakai igel dia sholat. Gerakannya banyak sekali. Ya, gerakan banyak sekali. Nah, yang begitu jangan kita ikuti, batal kalau menurut kita mazhab Syafi'i. Ya kan? Nah, tata cara itu nanti kaifiyatus shalah ini menjadi bahagian yang tidak terpisahkan dari yang kita temui dalam seharian. Mulai dari mengangkat tangan ketika takbiratul ihram sudah tidak sama. Walaupun takbiratul ihram rukun, ya, niat oke lah, kalau niat kan masalah hati ya. Tapi kalau tak angkatan itu Allahu Akbar, di mana ini tangan? Dan sama. Nanti kita bertemu dengan orang-orang Pakistan, orang India, orang mana, mengangkat tangannya sampai ke sini. Yang sebagian sampai di sini. Ya, nah kita sini. Loh, kok begitu sholatnya? Ya, itu apa tradisi? Itu contoh yang dilakukan oleh Nabi. Hadisnya itu dari ayah dan anak ya. Anak. Jadi cerita, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli, fayarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi. Fayarfa'u yadayhi ila syahmati uzunai, sampai di sini. Ra'aitu artinya fi'li. Ya. Kalau begitu sahabat itu enggak sholat. Iya, kan lihat begitu kan? Aku lihat Rasulullah sholat. Berarti dia enggak sholat. Kenapa itu? Iya, karena dia makmum. Nabi kan imam. Iya, memperhatikan, dia lihat dari jauh kan gitu kan, oh sampai sini dia. Ya, terjadi begitu sudah Allahu Akbar, tangan ini di mana? Sudah tidak sama lagi. Ya, di sinikah dia? Fawqa sadri tahta surrati, di bawah pusar. Ya, atau ada yang sampai di sini? Ya, tidak sama. Ya, nah, kalau kita tanya mana yang cocok buat kita? Mana kira-kira kalau orang-orang perempuan yang mana yang cocok? Yang sampai di sini atau sampai di sini? Allah. Kalau saya
lebih cenderung yang mazhab Hanafi itu perempuan. Kenapa? Karena sekalian sholat sekaligus cek anting-anting masih ada.